dia harus punya kemampuan leadership dan dia harus kemampuan manajerial gitu, manajemen yang baik gitu ya. Yang mana itu beda dengan kemampuan jualan gitu ya. Walaupun mungkin dalam berjualan pun dia juga harus menjadi manajer buat diri sendiri kan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Oke teman-teman dimanapun berada selalu prokes ya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker. Nah teman-teman, kita sudah pernah bahas nih di topik kita yang lalu itu tentang manajer dan leader. Kita sudah pernah nyentil sedikit tentang coaching leadership. Nah sekarang kita mau bahas nih tentang coaching leadership. Apa sih sebenarnya coaching leadership ini? Ya oke teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh yuk kita lihat yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini sudah berada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Adna. Halo Kak Adit. Itu di belakangnya merah ya Kak Adit ya? Iya. Kita juga sama merah kita belakang kita ya. Nah, ini ada yang biru nih Kak Adit. Ya, oke Kak Adit. Nih kita kan udah pernah bahas nih waktu lalu tuh manajer dan leader gitu kan. Terus kita agak sentil sedikit tentang coaching leadership. Nah kita pengen tahu nih coaching leadership itu seperti apa sih gitu Kak Adit? Ini memang istilah yang mungkin nggak semua orang pernah dengar ya, gitu. Tapi semua orang pasti tahu ya, yang udah belajar tentang leadership, gaya-gaya leadership gitu ya, leadership styles itu macam-macam ya. Yang umum itu kan gaya yang otoriter, otoriter gitu ya, authoritarian leadership. Ada yang democratic leadership, ada yang laissez-faire gitu ya, leadership itu yang 3 utama ya. Dan itu kan dipecah-pecah lagi tuh. Ya kalau gaya authoritarian itu sih bukan yang purely kayak gaya Nazi atau gaya itu ya, yang tapi lebih kepada gaya yang direktif lah gitu, direktif yang nggak mesti harus galak gitu. Tapi itu the point. Keras apa sih, benar-benar yang direktif, yang memang dia harus nurut gitu orang gitu ya, gitu. Kemudian yang demokratik gitu kan lebih kepada gaya yang lebih partnership ya gitu. Kemudian laissez-faire itu gaya yang lebih ke lepas tangan, bukan lepas tangan sih, gaya yang sudah lepas tangan, itu angkat tangan ya. Gaya leadersnya itu sudah memang minimalis sekali dalam ini ya gitu ya. Minimalisnya gimana nih Kak Adit? Jadi timnya itu udah nggak perlu lagi dipantau atau di apa ya secara full gitu. Mereka sudah mandiri, independen gitu. Berapa lama itu ya di ininya? Gitu kan. Jadi memang tergantung dari kedewasaan dari timnya juga ya. Kalau timnya sudah tergantung kedewasaannya ya. Kalau timnya sudah bisa dilepas, maksudnya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah punya motivasi yang kuat gitu ya. Tinggal mengerjakan, tinggal dipantau ya, ya sudah, itu gaya laissez-faire gitu ya. Tapi kalau memang gaya apa tadi Kak Adit? Laissez-faire, bahasa Prancis gitu ya. Laissez-faire. Fair. Laissez-faire. Oke. Kayak belibet-libet ya. Laissez-faire itu kalau bahasa Prancis itu kayak ya membiarkan atau mempersilahkan mereka melakukan apa yang laser ya, laser Inggris. Lazy. Ini kita jadi belajar bahasa Prancis. Oke. Silakan buka di YouTube ya, atau tinggal buka di Google laissez-faire. Itu memang mungkin dari sana asalnya, dari Prancis. Gak tahu juga ya. Mungkin hanya kayak istilah aja gitu kan, yang dipakai supaya lebih kelihatan lebih keren gitu ya. Kirain mungkin dia latar belakang memang dari kepemimpinan siapa gitu di Prancis. Kan di Prancis kan justru kan gayanya kan monarki kan, gaya dulunya kan gaya otoriter sebetulnya. Iya. Oh kirain. Oke. Gak nyambung sih. Iya. Ya udah, intinya adalah 3 gaya utama itu ya gitu. Jadi akhirnya berkembang menjadi banyak gaya-gaya leadership yang lebih ini ya, lebih detail, apa yang lebih spesifik. Ada yang transformasi, ada inspirational leadership lah, macam-macam lah gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri nih Kak Adit, itu yang berkembang nih apa nih, gaya apa nih leadership? Sebetulnya balik lagi kepada kedewasaan tim dan memang ininya ya, marketnya juga, apa sih kondisi lingkungannya ya gitu.
Jadi nggak semuanya benar, nggak semua salah sih. Jadi Hmm. aplikasinya aja gitu, tergantung kebutuhan. Atau Jadi mungkin dia lagi beradaptasi ya. situasional gitu loh. Jadi Dia sesuai dengan sesuainya yang mana situasi. gitu ya. Ya, misalnya kalau memang yang butuhnya seseorang itu harus dengan otoriter, bukan authoritarian gitu ya, authoritarian gitu. Diktator Yang jadi. gaya direktif ya perlu dengan gaya direktif gitu. Tapi kalau yang Oke. sudah cukup mature, matang gitu ya, timnya yang mereka sudah cukup pinter gitu, tapi masih perlu dipantau, masih perlu di develop lagi, itu gaya demokratik. Tapi kalau yang memang dia yang sudah sudah mapan juga ya, sudah cukup tinggi gitu, dia gaya laissez-faire gitu ya. Artinya dia bisa bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab gitu ya. Laissez-faire. Misalnya CEO leadership memimpin para direktur-direkturnya gitu kan, itu nggak perlu lagi pakai gaya authoritarian kan, gaya laissez-faire aja, karena para direktur-direktur itu sudah cukup mapan, matang gitu ya, untuk dia bisa mengerjakan sendiri dan dia bisa memimpin timnya dengan lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau mungkin para manajernya mungkin lebih kayak demokratik gitu ya. Mungkin manajernya ke bawahnya ya udah mulai ada demokratik, cuman agak sedikit otoritarian gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Supervisornya ke staff yang lebih bawah lagi mungkin lebih ke otoritarian gitu ya. Tergantung kedewasaan dari timnya. Itu saya tadi lebih ke yang ideal, yang ininya ya, yang teorinya lah gitu. Tapi kalau kenyataannya kan bisa campur baurkan gitu. Dipadu-padankan, campur baurkan. Oke. Nah, kalau coaching leadership-nya sendiri nih gimana nih Kak Adit? Ya, coaching leadership ini adalah suatu gaya leadership juga yang mungkin ya dekat-dekat dengan dengan demokratik lah ya gitu, gaya demokratik. Tapi dia mengadopsi peran sebagai seorang coach gitu, para leadersnya ini ya. Jadi para leaders ini mengadopsi kompetensi coaching yang dipakai dalam cara dia memimpin timnya gitu. Jadi biasanya ini yang memakai tools ini siapanya nih Kak Adit ya, untuk coaching leadership ini ya? Ya, para pimpinan gitu ya. Biasanya manajer ke atas gitu ya. Oh, berarti levelnya ada manajer ke atas ya? Ya gitu, manajer ke atas yang lebih cocok menggunakan gaya coaching leadership ini gitu ya. Karena mereka harus belajar lagi nih. Pertama kan mereka harus belajar lagi tentang coaching gitu. Harus paham kompetensi coaching. Ya. Bahkan mereka harus bisa mengcoaching dulu menurut saya gitu loh. Sehingga akhirnya mereka bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari mereka, pekerjaan sehari-hari gitu. Kalau mereka sudah bisa mengcoaching secara formal dengan baik gitu ya, akhirnya mereka udah dapat nih benang merah gitu ya, benang merah dari cara active listening, cara bertanya misalnya gitu ya, cara setting agreement yang itu bisa dipakai dalam pekerjaan sehari-hari, maksudnya dalam komunikasi dengan timnya, bukan hanya sekedar di suatu ruangan coaching gitu loh. Berarti memang kalau coaching leadership ini lebih banyak dia pakai teknik coachingnya ya Kak? Iya, betul. Untuk leadershipnya ya. Oke. Kalau Indonesia ini sudah ada belum Kak Adit yang menerapkan memang coaching leadership? Sebetulnya sih mereka banyak yang mengklaim sudah menerapkan yang namanya budaya coaching ya dalam suatu perusahaan gitu loh. Dan menurut saya budaya coaching di suatu perusahaan yang sudah berjalan dengan baik kalau coaching leadership ini memang sudah dipakai sehari-hari gitu ya. Sudah merupakan suatu aktivitas yang normal dilakukan gitu loh, suatu perusahaan gitu loh. Suatu organisasi. Jadi memang peer yang melakukan coaching leadership sendiri memang peer ini memang masih dalam tahap belajar ya di sini ya. Banyaknya masih tahap membangun, tahap proses lah ya. Masih tahap proses mereka untuk ke arah sana gitu loh. Oke. Nah, berarti kalau untuk bisa melakukan coaching gitu ya as a leader gitu ya, dia sebagai leader, berarti dia ada teknik-teknik yang bisa dipelajari gitu ya Kak? Iya, itu ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka ya baca buku gitu ya, tapi mereka harus benar-benar belajar secara aktif mempraktekkannya gitu ya, sehingga mereka bisa terbiasa melakukan itu dan akhirnya mereka bisa terapkan di gaya kepemimpinan mereka masing-masing gitu.
Ini juga pastinya sesuai dengan kalau misalnya mereka ada goal target tertentu juga tetap sama diterapkan juga. Tentu, gitu ya, dari mulai goal. Oh, oke. Kan ada di kompetensi coaching kan setting agreement ya. Iya. Nah, itu kan bisa diadopsi digunakan dalam konteks goal setting di perusahaannya dengan timnya gitu. Oh, oke. Berarti memang mulai dari goal ya. Nah, nanti berarti yang kalau ini leadersnya ini dia melakukan coaching ke bawahannya dulu, ke level manager. Ya, jadi setelah mereka goal setting dengan menggunakan kayak coaching tadi gitu ya. Ya mereka kan bikin yang namanya, kalau di kompetensi coaching ada bikin coaching plan tuh ya. Secara partnership sama nanti gaya leadership, kalau gaya leadership mereka setelah sudah ada goal yang sudah di set ya, nanti bikin planning gitu loh dalam ininya ya, pekerjaan mereka ke timnya secara partnership gitu loh, dengan timnya secara partnership gitu. Jadi itu goal setting and planning gitu ya. Makanya disebutnya goal setting and planning ya. Kalau di kompetensi coaching yang 11 kompetensi sekarang ya sama sih. 8 pun juga ada goal setting dan gitu, planning. ada walaupun beda istilah mirip aja, tapi sebenarnya intinya sama sih. Jadi bikin coaching plan and goals gitu ya. Coaching goals and plans. Itu kalau diadopsi ke bisnis kan jadi bisnis goals and plans gitu ya. Tapi dengan kayak coaching, bagaimana menyusunnya dengan tim gitu ya. Ya menarik ya. Berarti teman-teman yang memang tertarik menjadi seorang coach as leader ya, ini kita bisa pelajari tekniknya ternyata ada. Itu mulai dari menyusun goal juga itu ya, bagaimana kita menyusun goal sampai goal ini menjadi action plan. Gitu tapi memang tetap menurut saya harus belajar coaching yang secara ini dulu ya, full gitu ya, minimal 60 jam. Ibaratnya kalau misalnya seseorang belajar menyetir mengemudi gitu ya, dia harus bisa mengemudi di suatu lingkungan ya, di jalan yang memang standar gitu kan, atau ditemenin dulu dengan ya, traffic yang standar. Mereka harus lancar di situ dulu sehingga nanti mereka bisa pakai di jalan di mana nih mereka gitu mau ya. menerapkan jadi pembalap. Mereka menerapkan nyetir itu di hutan ya kan, off road, pinggir pantai, tergantung. Tapi kan mereka harus bisa nyetir secara standarnya dulu gitu, secara basicnya gitu. Berarti tetap harus belajar basicnya dulu, baru nanti bisa ini ya. Ke sana. Oke. Nah itu Kak Adit, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar, kemana nih Kak Adit? Kalau mau belajar ya carilah memang lembaga pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ICF gitu. Sehingga teman-teman betul-betul pasti belajarnya tentang coaching, bukan belajar tentang yang lain, yang sesuai dengan kompetensi yang sudah distandarkan secara internasional gitu ya. Nah kalau di corporate consulting kan tinggal buka aja www.corporateconsulting.com, cari pelatihan coaching ya, ACSTH, yang kurikulumnya dan materinya sudah di-approve dan diakreditasi oleh ICF gitu. Jadi teman-teman nggak ragu lagi nih, apa yang dipelajari itu pasti tentang dasar-dasar core kompetensi coaching yang dan kode etik yang memang sudah menjadi standarnya ICF gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa lihat nih informasinya ya. Mungkin ada nanti di sini di www.corporateconsulting.com, atau nanti ada ininya juga kali ya, flyer atau apa nanti penjelasan gitu bisa ya. Download flyer. Bisa dilihat ya. Itu juga ada kontak personnya gitu ya. Nomor HP-nya, depannya A, belakangnya A namanya gitu. Iya, siapa ya? Kesamaan depan belakang gitu. Nah, oke teman-teman, berarti teman-teman yang memang berniat untuk mendalami gitu ya, coaching leadership gitu ya, Kak Adit ya, terutama mungkin yang sebagai leader gitu ya, Kak Adit ya, sebagai leader yang tentunya bukan dengan gaya
Saya ingetnya diktator. Apa tadi kan itu? Otoritarian. 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 Nah, dengan gaya otoritarian ya mungkin kalau dicampur mau dengan gaya coaching gitu ya, Ya, nah tuh bisa didalamin silakan, lah. gitu. Boleh langsung hubungin bisa dilihat di www.corporaconsulting.com ya untuk pelatihan coachingnya kita sendiri gitu ya Kak Dit ya. Nah, oke teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini langsung dilayangkan aja ya teman-teman ya. Nanti siapa tahu ada pertanyaan teman-teman yang bisa kita jadikan topik lagi supaya channel ini tetap bertumbuh. Oke, dengan saya Anna Melani dan saya Aditya Wijaya. sampai jumpa.